For the first winner from SMK Maitreya Wirabatang Clarenta Sastrokusumo. Congratulations for all of the winners. Meski masih masa pandemi, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dalam upaya menumbuhkan semangat gerakan literasi dan mewadahi bakat minat para siswa, menggelar lomba pidato berbahasa Inggris dan pembacaan Gurinam 12 tingkat SMK Subprovinsi Kepri. Kegiatan ini ditutup langsung Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, sekaligus mengumumkan dan menyerahkan hadiah kepada para juara lomba. Untuk juara 1 lomba pidato bahasa Inggris diraih Clarenta Sastrokusumo dari SMK Maitreya Wirabatang, dan untuk juara 1 lomba pembacaan Gurinam 12 diraih Risnawati dari SMK 2 Tanjung Pinang. Sementara 2 orang siswi yang meraih juara 1 lomba tersebut saat diwawancarai Go Kepri Goes to School mengaku bangga bisa meraih juara 1. Hal ini nantinya akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk lebih bersemangat mengikuti lomba ke tingkat lebih tinggi. Kamu juara 1 pidato bahasa Inggris, luar biasa, selamat ya. Terima kasih. Kalau melihat persiapan sendiri untuk menghadapi lomba ini, apa aja yang dilakukan oleh kamu? Persiapan sendiri yang pertama pastinya kita research topik dulu, Yep. kita nyari topik dulu. Terus kita simpulkan apa yang mau kita masukkan poin-poinnya ke topik kita, Yeah. kan? Terus habis itu barulah kita di tahap menghafal, tapi kalau bisa tuh menghafal jangan dihafal mati karena nanti biasanya itu bikin gugup. Gugup. Jadi harusnya gimana tuh? Kalau bisa kita mengertiin apa yang kita akan kita speechkan, lalu kita improvisasi bisa. Nah, oke, kamu udah juara 1 di sini. Sebelumnya pernah nggak dapat juara? Pernah. Pernah apa, juara apa aja? Speech juga juara 1. Di tingkat? Pas itu ada sama organisasi gitu Pak. Sekolah lain yang Yang mengadakan, cuman tingkat lokal ya. Kalau nasional pernah? nasional belum. Pertama. Nah, oke, tip dan trik kepada adik kelas ketika ikut lomba seperti ini apa aja yang perlu dipersiapkan? Banyak belajar. Banyak belajar ya, tapi jangan membebani diri. Ya. Jadi belajar bahasa Inggris harus seperti apa? Seperti tadi kita jangan menghafal mati, kita mengertikan dan mengimprovisasi. Lalu ingat ngambil istirahat, jangan dipaksa terus tiap hari ngehafal dan ngehafal. Terus research penting. Don't forget to treat yourself. Jangan lupa mengapresiasi diri sendiri. Gitu. Oke, itu triknya ya. Iya. Dari Kota Batam atas nama Nadia Sarani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juara pertama kan? Apa aja upaya-upaya yang dilakukan untuk persiapan menghadapi lomba ini? Yang pertama tentunya dari pengalaman sebelum ini tuh pasti ada pengalaman sebelum saya sampai ke titik juara pencapaian pertama ini Gurinam. Ini pengalaman sekali. Itu persiapan berapa ini? Berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu persiapan. Ya, itu persiapan. Saya dipantau oleh pembina saya dari SMK 2, Bu Siti. Nah, situ saya terus kakak kurangnya ini. Oh iya Bu, saya perbaiki. Ada referensi. Terus nengok nggak juara-juara sebelumnya, kita nengok kayak gimana? Pasti. Nanya-nanya juga.
Nanya-nanya juga pengalamannya. Iya, mungkin mereka lebih aktif untuk mencari tahu gimana ini, mungkin intonasinya gimana, terus penampilan penguasaan panggungnya. Ini pemula ya, belum pernah ngikutin lomba-lomba yang lain? Sering saya kalau Sering. Gurindam ini Pak, saya udah dari SD. Oh. Nah, tapi pernah. itu belum ada hasil. Yang saya bilang tadi semua butuh proses. Saya dapat Jadi pengalaman. ngikut lomba gagal lagi Ya, gitu. tapi Inilah kita dapat puncaknya ya. pelajaran di situ. Ini Kita dapat- langsung juara 1 lagi Ya, ya. alhamdulillah. Nih, mungkin harapan kamu dengan adanya juara ini apa nih? Harapan saya ya Mungkin ya, untuk untuk adik-adik ya. Gurindam gini, ini kan salah satu bentuk supaya kita juga literasi. Nah, literasi ya. Nah, itu Ya. penting, dan mengenal budaya-budaya kita sebelumnya. Karena kan sekarang itu mungkin hanya beberapa yang bisa yang mau membaca, dan sedikit banget karena mungkin lebih ke gadget ya. Artinya ini memang harus dilestarikan lah ya, kayak Ya. gini-gini, karena budaya Melayu hampir punah juga nengok Ya, pasti. perkembangan zaman. Ya. Kalau melihat kamu dengan adanya lomba-lomba seperti ini, ada nggak persiapan-persiapan selanjutnya gitu? Oh, pasti ada. Apa? Saya mungkin nanti akan berbagi pengalaman di sekolah juga. Sekolah pengalaman, kalau ada lomba mungkin adik kelasnya mau di. Iya. Kalau ada lomba tingkat nasional mau ikut juga? Oh, pasti. Pasti ya. Ini emang ke nasional nggak? Hanya sebatas provinsi aja. Kayaknya hanya sebatas provinsi, karena Provinsi. belum ada info untuk selanjutnya. Kalau ada info nasional kita siap. Iya, siap. Target kalau nasional? Sama satu juga. Ya oke. Usai menutup acara lomba, Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dian Utama SEMH, mengatakan bahwa dua lomba ini merupakan bagian dari gerakan literasi sekolah. Selain menumbuhkan budaya membaca, juga membangun budi pekerti dan membentuk karakter siswa. Dicontohkan Dian, pada lomba pembacaan Gurindam 12 banyak mengandung nilai-nilai berakhlak mulia yang bisa dijadikan pedoman hidup para siswa. Begitu pula, lomba bahasa Inggris merupakan ajang kompetensi yang mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris bagi siswa. Diharapkan mampu lancar berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Dian juga menilai, sejauh ini kemampuan para siswa di Provinsi Kepri pada setiap lomba diikuti cukup membanggakan, bisa bersaing baik di kancah nasional maupun internasional. Salah satu contoh, pada lomba kompetensi siswa atau LKS, perwakilan SMK dari Provinsi Kepri selalu berhasil meraih juara. Seperti pada LKS tingkat nasional tahun 2021 yang baru saja digelar, siswa SMK perwakilan dari Provinsi Kepri berhasil meraih 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Keberhasilan ini, kata Dian, merupakan bukti dari prestasi siswa-siswi SMK di Provinsi Kepri telah mampu bersaing pada level nasional. Ya, jadi karena kita ada level 1, kita mencoba Berani ya. memberanikan diri dengan mengikuti prokes untuk melaksanakan kegiatan yang lomba. Sebenarnya kegiatan ini adalah program dari gerakan literasi sekolah, Pak. Literasi sekolah yang kita wujudkan dengan dua kegiatan, yaitu pembacaan Gurindam 12, kemudian juga pembacaan pidato berbahasa Inggris untuk tingkat SMK se-Kepulauan Riau. Tak lain dan tak bukan maksud daripada kita melakukan kegiatan ini adalah bahwa pengembangan gerakan literasi sekolah ini kan juga memberikan suatu gerakan yang membangun budi pekerti, membangun karakter. Ditambah lagi kita juga melihat bahwa karakter yang dimiliki oleh kita ini juga cukup, maksudnya karakter yang telah selama ini itu dibuktikan dengan adanya karya besar dari para pendahulu, yaitu Gurindam 12. Nah,
Jadi ini pun salah satu program Merdeka Belajar untuk literasi Pak ya? Untuk literasi. Membentuk profil pelajar Pancasila. Betul, Ya. jadi itu artinya ketika seperti sekarang kita daerah Kepri ini juga daerah yang berdekatan dengan negara lain, bertetangga, otomatis banyak masukan-masukan. Yang paling terpenting adalah penguasaan bahasa global, bahasa Inggris, itu yang paling penting yang kita lombakan. Kalau nengok potensi anak-anak gimana Pak tadi? Tadi alhamdulillah Luar mungkin biasa, ya? kita melihat banyak bakat-bakat. Jadi walaupun juga udah lancar betul ya. walaupun di masa pandemi Pak, jadi mereka sangat semangat. Tadi pembacaan Gurindam saya kira itu juga cukup bagus, menunjukkan jati diri bahwa kita masih mengingat adat budaya, ya, itu juga memberikan karakter sendiri. Ditambah lagi dengan pembahasan pidato bahasa Inggris, itu menunjukkan ada keinginan kuat bahwa kita mampu bersaing dalam bahasa global. Pak, mungkin salah satu mewadahi mereka untuk menunjukkan kreativitas pada masa pandemi yang cukup lama mereka karantina. Iya, jadi alhamdulillah mungkin di rumah mereka sambil belajar daring, mereka juga membaca Gurindam, yang isinya juga Gurindam itu adalah tuntunan-tuntunan yang budi pekerti yang bagus. Kemudian bahasa Inggris juga mereka saling Pak, berinteraksi. kalau nengok daripada kemampuan pelajar kita dibandingkan dengan yang luar, apakah bisa bersaing sejauh ini ya? Sejauh ini, Akademik untuk non-akademik? ya kalau dalam lomba kompetensi Pak, kalau yang tidak Kayak LKS itu. LKS yang dulu yang secara langsung kita laksanakan, kita ikut kompetisi, kita masih masuk dalam 10 besar Pak. 10 besar. 10 besar nomor 7, nomor 6, Bahkan yang dari SMK 1 sampai ke ASEAN juga. Iya ya? benar, jadi di antara beberapa itu kompetensi, ada yang sampai ke tingkat luar negeri. Luar negeri ke ASEAN sampai mendapat juara juga. Sampai mendapat Berarti juara. potensi bisa besar. Bisa bisa bersaing. Bisa Pak, bersaing. gimana harapan Bapak terhadap sekolah-sekolah ketika mengelola prestasi siswa? Mungkin masukan-masukan ini berikan. Jadi harapan kita mudah-mudahan anak-anak didik sekolah-sekolah terus-menerus, walaupun 2 tahun ini Bisa digali terus. kita mengalami masa pandemi, tapi mudah-mudahan Prestasi jangan terhenti prestasi ya. kita harus tingkatkan. Memang pandemi ini juga berdampak pada kegiatan Pak, jadi banyak kegiatan kita yang kita lakukan secara daring. LKS kita pakai daring, kemudian FL2SN juga daring. Jadi tapi tidak mengurangi semangat anak-anak dalam hal berlatih, mengikuti uji kompetensi. Kalau LKS 2021 kemarin Pak, kita udah diumumkan nggak juaranya atau belum dilaksanakan tingkat nasional? Hari ini hari terakhir tingkat nasional. Jadi ada beberapa sekolah kita yang telah mengutus, memvideokan langsung mengutus. Sekarang Lagi. Jadi kalau tidak salah tadi informasi hari ini terakhir Pak. terakhir. Nah, LKS-nya. Juara-juaranya Belum. Ada beberapa potensi menjuarai juga. Apa coba potensi? Kalau Bidang tidak salah tadi bidang bidang distrik biasanya ya. Di bidang Kompetensi apa tadi yang dari SMK 1 kayaknya udah ada ini tuh. Ada harapan tuh. karena Langganan. harapan untuk meraih juara itu memang kita harus bikin juara. Siap. Artinya dinas pendidikan selama ini memang tidak tinggal diam Pak ya. untuk Ya, kita membuat juga mensupport Pak, mensupport beberapa sekolah dalam hal ikut kegiatan-kegiatan perlombaan. perlombaan. Hanya saja 2 tahun belakangan ini karena pandemi kita nggak berani terlalu tatap muka. Nah inilah salah satu pemula untuk mengadakan Ya. lomba-lomba itu ya. Kita selalu ingatkan karena ini pertama dalam pembukaan kegiatan acara lomba-lomba, saya ingatkan kepada anak-anak kita untuk selalu mengikuti prokes kesehatan. Kemudian juga jangan lupa program vaksinasi tetap harus kita jalan. Alhamdulillah tadi sempat kita tanya anak-anak sudah divaksin semua. Oke, makasih Pak. Makasih Pak.